Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa arina hikmah wa barik lana fi majlisina hadha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi وأمدنا بأسراره وأعاد علينا من بركاته في الدارين آمين. Hadirin rahimakumullah, jamaah pengajian rutin Masjid At-Taubah yang kami hormati. Marilah kita awali pengajian rutin ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan pengajian ini membawa ilmu yang bermanfaat, barakah, serta bisa diamalkan dengan sebaik-baiknya, menjadi hidayah bagi kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, melanjutkan pengajian sebelumnya tentang iman kelima nih. Kemarin itu maunya dituntaskan, cuma belum tuntas. Mungkin pagi hari ini bisa dituntaskan tentang iman kelima, yaitu iman kepada hari akhir atau yaumul qiyamah. Setelah pembahasan iman kelima, nanti kita akan membahas iman yang terakhir, iman bil qadri, iman terhadap takdir khairihi wa syarrihi minallah, baik dan buruknya semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, pembahasan tentang iman kepada hari kiamat, hari akhir, di pertemuan sebelumnya kalau tidak salah sampai kepada pembahasan tanda kiamat dengan datangnya Dajjal. Kemarin disampaikan bahwasanya tanda kiamat itu ada yang sughra, kecil, kemudian tanda kiamat yang kedua adalah kiamat kubra, yang besar. Kemudian akhirat pun juga sama, ada akhirat sughra, ada akhirat kubra, ngoten. Jadi akhirat itu kehidupan setelah kehidupan dunia. Sementara berakhirnya dunia itu ada tanda-tanda bahwasanya dunia akan berakhir. Hadirin rahimakumullah, manusia, dunia diciptakan oleh Allah untuk manusia, tapi manusia diciptakan oleh Allah bukan untuk dunia. Rumusnya ngoten. Dunia diciptakan oleh Allah untuk manusia,
tapi manusia diciptakan oleh Allah bukan untuk dunia tapi untuk akhirat. Artinya menjadi dunia ini diciptakan oleh Allah untuk ladang akhirat nanti dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Beribadah itu gimana gitu tujuannya di akhirat tadi itu. Dunia untuk manusia, manusia untuk akhirat. Maka jangan dunia yang sifatnya sementara ini menjadi sebuah tujuan, melainkan jadikanlah sebuah penghubung kita, tempat beramal kita menuju kehidupan yang sejati, di mana di situ adalah tempat kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Jika tanda kiamat yang sughra kemarin sudah disebutkan, mulai dari banyaknya wanita, banyaknya minum khamr, banyaknya pembunuhan, bahkan juga dikatakan tanda kiamat sughra pasar-pasar berdekatan. Kalau pasar berdekatan sudah nggih, tidak perlu ke mall dengan belanja, cukup main HP, tiktuk besoknya sudah datang paket ngoten. Makanya hati-hati Pak kalau istrinya pegang HP lama-lama nggih. Takut besoknya ada serangan tukang paket. Hadirin rahimakumullah. Kemudian bagian dari tanda kiamat yang di sini bagian dari kiamat kubra, yaitu adalah khurujud dajjal, keluarnya dajjal. Siapakah Dajjal? Dajjal juga bagian dari keturunan Nabi Adam, dan dalam hal ini kata ulama bagian dari keturunan Nabi Nuh. Nabi Nuh nggih. Ada sebuah syair bunyinya begini: wa Musa alladhi rabbahu fir'aunuka wa Musa alladhi rabbahu Jibrilu kafiru wa Musa alladhi rabbahu fir'aunu muslimu. Ada dua Musa. Zaman dulu ada dua Musa. Musa yang pertama adalah dirawat malaikat Jibril. Dirawat malaikat Jibril. Kelasnya ndak kaleng-kaleng, sekelas malaikat. Malaikat Jibril merawat Musa ini, tapi pada akhirnya menjadi kafir. Wa Musa alladhi rabbahu Jibrilu kafiru, jadi kafir. Wa Musa alladhi rabbahu fir'aunu muslimu. Musa yang dirawat oleh Fir'aun justru menjadi muslim. Ini ini tentang hakikat sebetulnya, bukan tentang yang ilmu yang biasa-biasa. Kalau ilmu yang biasa-biasa tentang pendidikan, kita fahamnya anak itu tergantung lingkungannya, ngoten nggih. Kalau lingkungan baik, anak akan menjadi baik. Kalau lingkungannya agamis, insya Allah perkembangan anak menjadi agamis. Gurunya baik, anaknya itu tentang dohirnya sesuatu itu mengikuti bersama dengan siapa dia, biasanya ngoten. Tapi ini tentang maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah berkehendak, maka terkadang ada sesuatu terjadi di luar sistem Allah. Ini untuk menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa. Seperti kalau sebelumnya disampaikan api bisa membakar, maka Allah akan memberikan pengecualian untuk menunjukkan bahwasanya di situ ada yang ngatur. Biar manusia tidak berpikir, oh itu memang alamnya begitu. Okay. Makanya kejadian Nabi Ibrahim, api tidak bisa membakar. Ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Disinilah celah kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya keluarga sakit,
Kemudian kata dokter, wah ini sudah tidak lama umurnya. Itu menurut perhitungan manusia. Celahnya satu, ketika biiznillah Allah bisa menentukan sesuatu di luar sunnatullahnya, di luar sistem yang biasanya ditentukan oleh Allah. Ketika api disuruh dingin menjadi dingin menurut sistem, menurut penemuan dokter, karena ilmu penelitian itu kan merangkai sendiri sebetulnya. Manusia dengan penemuannya, oh kalau sudah misalnya jantung bocor sekian ini biasanya mati, ya sudah menjadi sebuah rumus itu mati. Jadi itu rumusan manusia, hubungan sebab dan akibat yang disambung-sambung sendiri oleh manusia karena seringnya terjadi semacam itu. Cuma kita harus tahu yang memasangkan sebab dengan akibatnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contohnya, Musa dirawat oleh malaikat Jibril, sekelas malaikat Jibril. Malaikat Jibril nulis la ilaha illallah Muhammadur Rasul, ditulis di sebuah tanah, dibaca oleh Dajjal, diajarkan tentang tauhid yang namanya Dajjal ini. Dalam menurut sebagian dikatakan di situ, dikatakan di tempat yang namanya segitiga Bermuda. Wallahu a'lam tempatnya di mana. Ada yang bilang di Irak ngoten. Jadi ditulislah, diajarkan tauhid yang namanya Dajjal ini. Yang kedua, ada Musa yang justru dirawat oleh Fir'aun. Justru jadi muslim, bahkan levelnya nggak kaleng-kaleng, menjadi Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ini level hakikat, jangan kemudian kita, oh anakku masih kumpul biar cilik kok jadi Nabi Musa, ya iso ntar dulu. Nanti urusan lingkungan. Maka biasanya kita mengikuti yang biasa saja dulu. Taruhlah perkembangan anak di tempat yang baik. Kenapa? Karena kemungkinan besar, kebanyakan Allah menciptakan sunnahnya sesuai dengan apa yang biasanya terjadi. Perkembangan anak ditaruh di tempat yang baik. Hadirin rahimakumullah, adanya Musa yang dirawat malaikat Jibril kemudian malah menjadi kafir, kemudian Musa yang dirawat Fir'aun orang kafir justru menjadi muslim, bahkan Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, itu untuk menunjukkan bahwa betapa Allah itu maha mengatur makhluk-makhluknya. Nih, jadi Dajjal ini adalah Bani Adam lewat keturunannya Nabi Nuh, dan Dajjal ini sejak lahirnya tidak mati sampai sekarang. Di dalam sebuah cerita pernah dikatakan, dan sampai melewati zaman Nabi Musa kemudian pernah melewati zaman Nabi Isa. Dajjal pernah melewati itu, padahal bangsanya adalah keturunannya Nabi Nuh, sampai pernah melewati zamannya Nabi Musa, yang di situ diceritakan ketika melewati Laut Merah setelah kejaran Fir'aun, Dajjal termasuk yang terselamatkan mengikuti kaumnya Nabi Musa pada saat itu. Setelah melewati Laut Merah niku, Dajjal bersama dengan Nabi Musa menitipkan kaumnya kepada Nabi Harun. Untuk apa? Untuk menerima ajaran Taurat. Dititipkan dulu di Bukit Tirisina, kemudian dititipkan dulu umatnya kepada Nabi Harun. Setelah datangnya lagi, ternyata pengaruh Dajjal ini sudah banyak yang kafir. Banyak yang kafir. Akhirnya Nabi Musa megang jenggotnya Nabi Harun, ya bna kemudian dikatakan ya bna la ta'khudh bilihiyati. Kata Nabi Harun, wahai saudaraku, anaknya ibuku, jangan kau memegang jenggotku. Di situ pengaruh Dajjal. Dan dikatakan kenapa pada saat itu orang Bani Israel namanya, kaumnya Nabi Musa, kenapa percaya dengan Dajjal? Karena ternyata Dajjal ketika mau keluar dari segitiga Bermuda, membawa segenggam tanah bekas tulisannya malaikat Jibril, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan segenggam tanah ini dimasukkan kepada patung sapi. Akhirnya patung sapi itu bisa bersuara. Kata
kata orang Israel, wah ini betul-betul Tuhan ini. Jadi akhirnya muncullah Tuhan sapi itu. Kenapa? Karena Dajjal memasukkan tanah yang bekas tulisannya malaikat Jibril itu dimasukkan ke dalam sapi itu. Ini. Kemudian masuk pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian riwayat dikatakan bahwasanya ada seorang pelaut pernah datang kepada Rasul dan bercerita tentang dia pernah memasuki suatu tempat yang di situ menemukan seorang makhluk yang berantai, diikat dengan rantai dengan ciri-ciri seperti ini. Apa kata Nabi? Itu adalah Dajjal. Ketika besoknya dicari lagi tempat itu, sudah tidak ketemu lagi. Hadirin rahimakumullah, kalau jenengan sering ningali televisi, ada film yang sedikit menyinggung tentang film ini, tentang sebuah kota misterius atau yang terletaknya di, saya lupa nama judulnya, ada filmnya itu, orang film barat ngoten nggih. Itu ada yang film menyinggung tentang itu, karena memang kalau kita perhatikan film-film itu, kalau yang agak tahu tentang akidah, tentang keislaman, itu banyak dihubung-hubungkan, itu terkadang banyak yang nyambung dengan sebuah ajaran-ajaran kita atau menyinggung ajaran-ajaran kita, entah itu menguatkan atau melemahkan. Pernah ningali film niku, film yang di dalamnya ada mata satu, ngoten nggih, banyak ngoten nggih, simbol-simbol mata satu. Kalau kita akan datang pahlawan kita Nabi Isa. Kalau pahlawannya non muslim akan datang imam mereka, pahlawan mereka namanya punya keyakinan masing-masing begitu. Kalau versi kita, nah ini Dajjal ini akan datang, setelah itu akan dibunuh oleh Nabi Isa. Gampangnya seperti itu. Nih, napa film yang mata satu? Film SpongeBob nggih wonten, Minion niku ada, banyak film-film simbol mata satu. Bahkan jenengan kalau ningali produk LG itu tulisannya tengahnya L membentuk seperti hidung, kemudian J-nya itu seperti muka, dan di situ ada titik satu. Kalau ditingali koyok-koyok simbol mata satu, koyok-koyok. Tapi urusan muamalah nggih, urusan muamalah bebas nggih. Yang tidak boleh kita mencampur dengan non muslim itu adalah urusan ibadah. Nanti kok diganti LG-nya diganti semua nanti boten, maksudnya bukan seperti itu nggih. Lakum dinukum waliyadin. Urusan akidah, urusan ibadah yang tidak boleh dicampur antara muslim dengan non muslim, dan asbabul wurudnya sudah jelas. Qul ya ayyuhal kafirun, itu adalah ajakan orang-orang kafir musyrik pada saat itu, karena melihat dakwah Islam itu semakin berkembang dengan baik, orang kafir mengajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gantian nyembahnya. Yuk minggu ini engkau nyembah Tuhan saya, nanti setelah itu saya menyembah, kaum kita menyembah Tuhanmu. Maka turunlah Qul ya ayyuhal kafirun niku. Hadirin rahimakumullah, maka untuk muamalah, untuk yang lainnya bebas, walaupun muslim dengan non muslim tidak ada masalah nggih. Masa kalau kita pergi ke dokter sudah sakit ngoten niku, masa masih mau tanya dokternya muslim atau tidak, boten dosa ngoten nggih. Nanti sampai meninggal nanti. Jadi urusan yang tidak ada hubungannya dengan akidah, dengan ibadah, maka kita bebas. Makanya ada istilah ukhuwah watoniyah, persaudaraan negara. Ada ukhuwah, persaudaraan Islamiyah, karena sesama Islam. Ada ikatan ukhuwah basyariyah, ukhuwah karena sesama manusia, memuliakannya karena sisi manusianya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya pun bukan semuanya orang muslim, tapi juga ada yang kafir Yahudi yang pada akhirnya menjadi masuk Islam itu. Jadi pergaulan Rasulullah tidak hanya dengan orang muslim saja. Hadirin rahimakumullah, sedikit kami sampaikan biar agak cepat nggih.
Dajjal ini datangnya sebelumnya diawali dengan kemarau yang panjang sekali, sehingga di bumi ini terjadi apa bahasnya, musim pecaklik. Di situ tanah semua kering dan semuanya tumbuh-tumbuhan tidak ada yang tumbuh. Pada saat itulah Dajjal datang membawa suatu semacam, kalau Nabi namanya mukjizat, tapi di sini adalah bukan mukjizat tapi sesuatu yang memang khariqun lil adah, sesuatu yang luar biasa. Seseorang yang imannya tidak kuat pasti terbawa dengan pengaruh Dajjal ini. Kita sering doa ketika dalam salat tahiyat akhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min adzabil qabri wa min fitnatil masihid dajjal, dari fitnahnya Dajjal ini. Kita biasanya berlindung dari fitnahnya Dajjal ini. Kenapa? Dajjal ini datangnya, kalau itu Nabi mirip dengan Nabi. Ketika pada saat itu terjadi kekeringan, langit disuruh turun hujan, langsung turun hujan. Tumbuh-tumbuhan disuruh tumbuh, langsung tumbuh. Bahkan datang suatu kaum minta orang yang dulunya pernah meninggal, minta dihidupkan lagi oleh Dajjal. Ya sama, akhirnya kayak mirip dengan mukjizatnya Nabi Isa alaihi salam. Jadi siapa yang pada saat itu banyak yang percaya dengan yang namanya Dajjal, karena memang datangnya membawa sesuatu yang luar biasa. Pada awalnya Dajjal ini mengaku sebagai Nabi Allah, dan pada akhirnya mengaku sebagai Tuhan. Nah ini puncaknya, Dajjal mengaku kepada Tuhan, kalau engkau ingin masuk surga maka ikutilah aku. Ini adalah Dajjal. Hadirin rahimakumullah. Kemudian pada akhirnya setelah Dajjal banyak yang berkuasa di dunia ini, Dajjal namanya Al-Masih, namanya Musa Samiri. Bedanya, kalau Musa yang menjadi Dajjal ini namanya Musa Samiri. Kemudian kalau Nabi kita, Nabi yang sebelumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Isa Al-Masih. Jadi, dan Dajjal ini juga dijuluki Al-Masih juga, min Masihid Dajjal. Kenapa dijuluki Al-Masih? Al-Masih ini maknanya dihapus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, atau bahasanya dihapus di sini adalah matanya dihapus cuma satu mata, yang bagian kiri, yang bagian kanan itu tidak ada matanya. Kalau bahasa kanan kiri, kalau di kitab niku bahasanya yang kanan tidak ada, berarti posisinya ada di sebelah kiri yang ada. Tapi kalau film-film yang ada itu kayaknya satu di tengah nih. Wallahu a'lam kayak apa. Bahkan uangnya Amerika, dolar itu biasanya ada gambar piramida di situ, dan bagian ujung atasnya ada yang diperbesar itu, katanya ada simbol mata satu di situ. Hadirin rahimakumullah, niku tentang khuruju Dajjal. Hampir semuanya dikuasai oleh Musa Samir atau Dajjal ini, kecuali Mekah dan Madinah. Dan dari Mekah inilah kemudian datanglah Nabi Isa alaihi salam. Menurut keyakinan kita, Nabi Isa datang, akhirnya ketika Dajjal sudah mau menyerang kota Mekah, Nabi Isa keluar dari Mekah, akhirnya Dajjal terbunuh. Kurang lebih ngoten tentang datang pengaruh Dajjal yang luar biasa. Banyak manusia menjadi kafir karena pengaruh Dajjal. Akhirnya Nabi Isa datang, dan kedatangannya Nabi Isa ini menjadikan banyak orang muslim, orang kafir menjadi masuk Islam lagi. Akhir-akhir zaman seperti itu. Setelah itu pada zaman Nabi Isa alaihissalam ini, Islam mulai jaya kembali. Di situ ada musibah yang kedua, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Insya Allah jenengan sudah mulai banyak membaca nih. Ya'juj Ma'juj ini adalah suatu kaum yang pernah dipendam atau dikubur oleh Raja Dzulqarnain. Dzulqarnain ini pernah suatu ketika termasuk raja Nabi cuma tidak masuk yang 25, itu orang yang mengitari dunia ini.
ke bagian barat, ke bagian timur, akhirnya menemukan suatu kaum yang di situ ada seorang raja mengeluhkan tentang adanya suatu makhluk yang bernama Ya'juj dan Ma'juj ini. Di sini mereka selalu memberikan keonaran atau memberikan musibah bahaya kepada orang-orang lain. Akhirnya apa? Minta tolong kepada Raja Dzulqarnain agar diamankan dari yang namanya makhluk Ya'juj dan Ma'juj ini. Dan di akhir zaman Ya'juj dan Ma'juj ini akan keluar sebagai tanda salah satu kiamat. Ini dalam sebagian riwayat dikatakan dihalangi oleh gunung yang terbuat dari besi dan timah oleh Raja Dzulqarnain, dan di situ tidak bisa keluar kecuali nanti pada saatnya sudah menjelang kiamat diizinkan oleh Allah, maka hancurlah penghalang itu, kemudian keluarlah yang namanya Ya'juj dan Ma'juj. Satu orang banding 999. Tidak bisa yang menang. Semua air itu diminum oleh Ya'juj dan Ma'juj. Semua sungai, bahkan laut itu kering dengan makhluk ini. Siapa ini? Juga keturunannya Nabi Adam, melalui juga keturunannya Nabi Nuh alaihi salam. Nah, ini memang semuanya keturunan para nabi, Bang. Cuma melewati jalur sinten kan boten ngertos. Ada nabi. Nah, pertama kan Nabi Adam, kemudian nabi-nabi, di situ banyak nabi-nabi dan banyak di antara kita. Wallahu a'lam, kita ini keturunannya lewat nabi sintenan boten ngertos. Hadirin rahimakumullah, maka jangan membanggakan nasab intinya harus dengan amal kita sendiri. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ketika sudah keluar khuruj Ya'juj dan Ma'juj ini, kemudian setelah itu terjadi gempa yang besar-besaran antara di dunia, di bagian barat, di bagian timur, itu terjadi gempa yang sangat besar. Dan di situ sejalan dengan firman Allah tadi saya membaca, idza zulzilatil ardu zilzalaha, bila sudah goncang dunia ini, wa akhrajatil ardu athqalaha, sesuatu yang berat di bumi ini keluar. Ada yang mengatakan athqalaha ini hayawanul ard, hewan bumi, ada makhluk yang ada dalam perut bumi itu dikeluarkan oleh Allah. Wa qalal insanu ma laha, manusia bertanya, ini ada apa ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi mengabarkan beritanya, bi anna rabbaka auhalah, bahwasanya Tuhannya sudah memahyukan padanya untuk akan terjadinya yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada akhirnya setelah itu kita langsung saja, pada akhirnya setelah itu terjadi matahari tidak keluar dari timur, tidak keluar seharian, tidak keluar, moro-moro keluarnya dari ketika keluar dari barat inilah betul-betul kiamat kubro, yang di situ batas taubatnya manusia sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di situ dikatakan ketika sudah ditiupkan trompet itu, trompet yang pertama adalah untuk menghancurkan manusia. Sebelum itu banyak manusia yang tiba-tiba, semuanya serba tiba-tiba, yang hamil langsung melahirkan, yang muda langsung tua, dikatakan seperti itu. Kemudian ditiuplah trompet pertama untuk menghancurkan seluruh yang ada di dunia ini, dan itu betul-betul dunia berakhir semua yang pernah hidup di dunia hancur seketika dengan tiupan pertama malaikat Israfil, dan di situ setelah itu hancur semuanya. Muncul yang kedua, yaumul ba's. Yaumul ba's adalah hari kebangkitan. Dan ketika sudah masuk pada fase ini kebangkitan, maka semua mulai dari Nabi Adam sampai makhluk terakhir di dunia ini akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah disinilah start manusia akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan yaumul jaza. Pertama adalah yaumul ba's, hari kebangkitan.
dibangkitkan semua. Kemudian masuk yang kedua, yaumul mahsyar. Ini nama lain dari bahasa kiamat. Di sini sudah memasuki ketika manusia sudah dibangkitkan lagi, sudah masuk proses alam akhirat. Jadi untuk tanda kiamatnya sudah selesai, kita masuk pada fase kehidupan akhirat. Hadirin rahimakumullah. Lah, akhirat itu dibagi dua, ada akhirat namanya sughra, ada akhirat kubra. Akhirat sughra adalah dengan kematian seseorang, dikatakan alam barzah. Orang yang sekarang meninggal, orang-orang kita, keluarga kita yang mendahulu kita, bagi mereka sudah mengalami akhirat. Cuma akhirat di situ adalah akhirat sughra, menunggu akhirat kubronya nanti. Akhirat kubra, kalau orang yang meninggal maka dengan kematiannya. Bahkan dikatakan kematian seseorang itu bagian dari kiamat baginya. Kenapa? Karena amalnya sudah terputus. Idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih, sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat, wa waladin salihin yad'ulah. Kemarin saya singgung, insyaallah orang yang semuanya yang meninggal, yang mau meninggal itu bilangnya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqah. Kenapa kok minta sedekah? Kok tidak minta mau sholat, minta mau haji, mau puasa? Tidak ada, cuma minta ingin sedekah. Kenapa? Kalau sholat manfaatnya ya ketika sholat saja, tapi kalau sedekah maka akan terus berjalan pahala itu. Ini salah satu agar seseorang itu gemar untuk bersedekah. Hadirin rahimakumullah. Ketika yaumul mahsyar, yaumul ba'ats sudah selesai, dibangkitkan, maka masuk pada fase yang kedua, yaumul mahsyar. Napa? Dikumpulkan menjadi satu. Setelah yaumul mahsyar, yaumul hisab. Yaumul hisab, dihitung. Di yaumul mahsyar inilah yang masuk dalam sebuah hadis, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'alah an arba'in. Tidak sejengkal pun kaki manusia bergeser dari tempat berpijaknya, hatta yus'ala an arba'in, sehingga ditanya tentang 4 perkara. Pertama adalah dengan an umrihi fima afna, tentang umurnya, untuk apa mereka habiskan umurnya, masa mudanya, masa-masa ketika diberikan waktu di dunia digunakan untuk apa. Wa an jasadihi fima ablah, dan tubuhnya dulu digunakan untuk apa. Kita akan ditanyakan seperti itu di yaumul mahsyar, sebelum pada akhirnya datang yaumul hisab. Sebelum dihisab kita ditanyakan 4 perkara ini. Yang ketiga, an malihi, tentang harta kita, min aina iktasabah, dapatnya dari mana, wa fima anfaqah, dan untuk apa. Dan yang keempat, an ilmihi, tentang ilmunya, madza amilah, sudah diamalkan atau tidak. Ini perbedaannya harta dan ilmu. Kalau ilmu, min aina iktasabah, dapatnya dari mana, wa fima anfaqah, dan untuk apa, dapatnya ditanya, untuk apanya ditanya. Tapi kalau untuk ilmu cukup ditanyakan satu, madza amilah, untuk apa, atau diamalkan atau tidak. Tidak ditanya ilmu itu kamu dapatnya dari mana, tidak perlu. Kenapa? Karena mencuri ilmu itu, walaupun mencuri boleh. Mencuri ilmu nggih, sanes mencuri buku bukan sanes. Ada pengajian di majelis taklim sebelah kanan, jenengan mendengarkan dari luar, itu jenenge kayak mengambil ilmu, mencuri ilmu, tapi bukan mendengarkan orang rasan-rasan, bukan.
Walaupun di situ ada ilmunya juga, tapi yang ini betul-betul mendapatkan belajar syariat. Misalnya di sekolah, di gedung sekolah ada pembelajaran praktek ibadah ini, jenengan ningali tanpa izin buatan apa-apa. Kenapa? Karena di situ adalah untuk mendapatkan ilmu. Jadi ilmu itu ilmu itu tetap semuanya boleh. Yang tidak, yang ditanyakan adalah fa madza amilah, diamalkan atau tidak. Dan disitulah dikatakan bahwasanya orang berilmu tidak mengamalkan ilmunya itu lebih salah daripada orang yang bodoh tidak mengamalkan ilmunya. Orang bodoh tidak mengamalkan ilmu karena memang kebodohannya, tapi orang berilmu loh kok masih salah, inilah yang dikatakan oleh Allah lebih salah daripada orang bodoh. Cuma jangan diartikan mending jadi orang bodoh, bukan begitu maksudnya. Islam itu nanti takut salah paham. Islam itu mengajak kita dari level paling bawah bagaimana caranya ada di atas. Kalau sudah di atas ternyata ada yang lebih baik lagi di atasnya lagi, dan terus kita ini diajak semakin naik tingkat semakin berada di atas. Ketika bodoh diancam oleh Allah melalui syair, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu maka amalnya ditolak. Artinya Pak, beramal harus disertai dengan ilmu. Ini dari bodoh menjadi berilmu. Ketika berilmu jangan berhenti di berilmu saja, diamalkan ilmunya. Jadi ancaman tadi niku, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, motivasinya adalah untuk beramal, bukan untuk mengatakan lebih enak jadi orang bodoh, bukan. Jadi tujuannya adalah untuk lebih lagi untuk mengamalkan ilmunya. Setelah beramal maka kemudian muncul yang ketiga, disuruh ikhlas dalam beramal, karena banyak orang beramal tapi tidak ikhlas. Lebih-lebih kalau kita sudah punya pangkat. Kemarin saya membahas tentang masalah keikhlasan, tentang manusia beramal itu banyak terkadang kenapa kok tidak ikhlas. Di situ sumbernya satu sebetulnya, ternyata nafsu atau syahwat. Dari munculnya nafsu ini muncul banyak manusia beramal bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi untuk nafsu itu banyak Pak. Kalau ringkasnya cuma dua, nafsu perut dan nafsu bawah perut. Itu nafsu yang sifatnya fisik. Tapi nafsu yang lain itu seperti ingin dipuji, ingin dibanggakan oleh orang, itu juga bagian dari nafsu. Karena itu yang diserang adalah hatinya. Ketika manusia beramal adalah untuk pencitraan, berarti tujuannya bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bab akidah termasuk syirik yang khafi, syirik yang ringan, yang samar. Kenapa dikatakan syirik? Kalau dulu ada orang menyembah berhala, mereka terang-terangan tidak menyembah Allah melainkan menyembah berhala. Bahkan berhala dijadikan sebagai alat untuk pelindungnya, dijadikan Tuhan. Artinya apa? Mereka tidak menyembah Allah. Kita syirkul khafi beramal dengan amal yang diperintahkan oleh Allah, tapi tidak karena Allah. Kalau tidak karena Allah berarti karena siapa? Karena selain Allah. Lalu apa bedanya kalau beramal pada akhirnya dia tidak beramal untuk Allah, kan begitu. Makanya dikatakan syirkul khafi, syirik yang samar. Kenapa kok dikatakan samar? Karena amalnya masih dalam amal-amal yang secara zahir itu untuk Allah. Sholat, sedekah, itu kan amal-amal yang zahirnya adalah untuk Allah, tapi hatinya melakukan itu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok di akhirat, di yaumil mahsyar ini, ketika dia nagih, bahasa menagih niku, ya Allah saya sudah beramal ini ya Allah, maka Allah mengatakan engkau beramal bukan untukku, apakah pantas engkau meminta balasan dariku? Wong kamu beramal bukan untuk Allah. Ini kalau saya kiaskan, kalau dikiaskan sama dengan Anda kerja di pabrik sendal, minta gaji di pabrik sepatu, kan bukan nyambung. Kerjanya di pabrik
sandal, minta gaji di pabrik sepatu, ya tidak bisa. Kenapa? Karena tidak bekerja untuk itu, bukan bekerja untuk pabrik sepatunya. Kok minta gaji di pabrik sepatu, tidak nyambung. Sama dengan ini, beramal bukan karena Allah tapi minta balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, maka dalam beramal sebisa mungkin adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Beramal bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dipuja dan dipuji, juga bukan karena takut dibenci. Jadi jika amal kita hanya untuk puja dan pujian, atau amal kita hanya takut dibenci oleh manusia, maka keikhlasan kita dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi takmir, menjadi pemimpin dan lain-lain, terkadang ada yang beramal untuk dihargai, masih terlena dengan penilaian manusia. Makanya semuanya ada sebuah makalah dikatakan ridwan nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia, senangnya manusia adalah sebuah tujuan yang tidak mungkin tercapai. Wa ridallahi, dan ridhonya Allah, ghayatun la tudrak, adalah suatu tujuan yang tidak boleh kita tinggalkan. Fadrik ma la yutrak watruk ma la yudrak. Capailah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan, apa? Ridhonya Allah. Watruk ma la yudrak, dan tinggalkan apa yang tidak mungkin tercapai, apa? Mendapatkan penilaian manusia. Tidak mungkin semua manusia senang kepada kita, maka jangan sibukkan diri kita demi mencapai ridhonya semua manusia di dunia ini. Kita tidak akan pernah lepas dari orang-orang yang membenci kita, terlebih orang-orang yang suka berburuk sangka kepada kita. Maka paling tidak jagalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abaikan penilaian manusia. Kalau jenengan tujuannya untuk menjadi penilaian manusia, capek hati kita, dan kita akan kehilangan jati diri kita. Kita mau jadi apa? Sulit menemukan jati diri kita, karena kita akan berbuat demi menyenangkan manusia, maksudnya penilaian manusia. Hadirin rahimakumullah, setelah yaumul mahsyar muncul yang kedua, yaumul hisab. Yaumul hisab ini dihitung amalnya, dan di situ sejalan dengan sabda Nabi, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-salatu. Pertama kali yang dihisab, yang ditanya oleh Allah, yang dihisab. Kalau tadi itu hatta yus'ala an arba, itu semuanya, tapi ketika catatan amal, jadi catatan amal itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang beruntung akan menerima dengan tangan kanan, yang celaka akan menerima dengan tangan kiri di yaumil hisab itu. Dan yang pertama dihisab oleh Allah, dihitung pertama adalah salat kita, ibadah salat kita. Wa idza di situ ada sebuah hadis dikatakan, wa idza saluhat wa saluha sairu amali. Kalau salatnya baik, maka itu baik. Wa sairu amali, dan semua amal yang lainnya akan dianggap baik. Kalau sudah amal salat ini dibuka di buku catatan itu baik, maka yang lainnya insya Allah baik, tidak begitu dipedulikan. Tapi wa idza fasadat, kalau misalnya amal salatnya itu adalah jelek, maka buruk. Wasairu amali, petunjuk nanti amal yang lainnya juga buruk. Nah, inilah pentingnya kita menjaga salat kita, ibadah kita yang kita lakukan tiap hari ini. Jadi ibadah salat ini sekarang ini bulan Rajab nih, bulan yang bertepatan dengan diwajibkannya salat, ibadah salat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kenapa kita salatnya tiap hari? Karena kita butuhnya kepada Allah juga tiap hari. Ini kalau kita hubungkan dengan yang dohir ngoten, ingin lancar rezeki, jaga salatnya ngoten nggih. Tapi pada akhirnya ibadah itu kan hanya karena ridhonya Allah. Walaupun kalau dalam ilmu tasawuf itu ada bahasa begini,
kekasih dengan hamba itu derajatnya lebih tinggi hamba daripada kekasih. Kenapa? Karena kalau kekasih itu bisa jadi dia beribadah, melakukan sesuatu ingin balasan, walaupun balasan itu hanya sekedar balasan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau abdun, hamba, ini beribadah, memang kita ini hamba, karena saya ini hambanya Allah, saya beribadah karena memang itu kewajiban saya beribadah karena saya hamba, titik. Dia tidak mengharapkan surga ataupun yang lainnya. Ini dikatakan, makanya Rasulullah itu subhanalladzi asra bi abdihi, pakai lafaz abdun, hamba kaula. Kalau tidak mengatakan bi habibihi, kekasihnya, khalilihi, tidak bilang begitu, tapi Allah bilangnya bi abdihi. Kalau kita dengan Allah status saja kita ini hamba, cuma apakah kita benar-benar hamba? Belum tentu. Kita ini hanya ngaku-ngaku saja, tapi amalnya terkadang tidak mencerminkan sebagaimana seharusnya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan kerja di pabrik, kamu karyawan mana? Saya karyawan pabrik ini. Apa kelakuanmu, kebiasaanmu? Enggak, cuma diam saja di sana. Di saat yang lain bekerja, saya cuma diam. Kurang lebih sama seperti itu. Kita mengaku hamba ini, karyawan ini, tapi tidak pernah bekerja, namanya ngaku-ngaku. Kita ini hamba Allah, tapi amal kita sepertinya jauh dari bahasa hamba yang sejati, hambanya Allah Subhanahu. Tujuan saya mengatakan biar kita tetap termotivasi untuk sebisa mungkin betul-betul menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang jika diperintah langsung mengamalkan, dan ketika dilarang langsung meninggalkan. Hadirin rahimakumullah. Kan ada ceritanya niku, biasanya kalau di Ramadan ada ceritanya Sam'un al-Ghazi, yang sekarang dikatakan Samson, yang berkenaan dengan turunnya Lailatul Qadar niku kan dikatakan bahwasanya di hari kiamat di mahsyar itu ada seorang nabi yang tanpa pengikut. Jadi yang nabi yang lain banyak umatnya, ada satu nabi di sini yang tanpa pengikut, dan itu diceritakan, yaitu namanya Sam'un al-Ghazi ini, yaitu adalah seorang nabi yang umatnya pada saat itu sulit masuk Islam, akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku itu dicerita tentang itu. Hadirin rahimakumullah, di mahsyar ini ada sebuah hadis juga untuk memotivasi agar kita rajin sholat. Ada sekelompok yang wajahnya bersinar bagaikan bintang-bintang, ada yang bagaikan rembulan, ada yang bagaikan matahari. Ditanya oleh para malaikat, itu amalnya apa? Kok bisa seperti itu? Kelompok pertama yang wajahnya bagai bintang-bintang dikatakan, saya tidak pernah telat 1 rakaat pun. Ini hubungannya dengan sholat. Jadi azan Allahu Akbar, dia sudah menjadi makmum di belakangnya. Bukan kemudian sudah mau assalamualaikum warahmatullahi sudah baru datang. Ini yang wajahnya bagaikan bintang-bintang, tidak telat takbir di takbir pertama. Kemudian yang kedua muncul, ditanyakan, yang kedua dikatakan wajahnya bagaikan rembulan. Ditanyakan kelompok ini adalah kelompok apa? Kelompok yang ketika sudah masuk waktu dia sudah ada di dalam masjid. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga adalah dikatakan bagaikan matahari, dia berada di masjid menunggu waktunya sholat. Ada yang dari kita seperti ini? Nah, ini di kantor mungkin ya. Nah, ini memang sibuknya dunia, makanya dunia itu ujian yang ingatan, terkadang mampu memalingkan kita dari tujuan hidup kita dan untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering sampaikan, dunia untuk manusia, tapi manusia bukan untuk dunia, melainkan untuk akhirat. Di Al-Quran niku Pak, luar biasanya Allah ketika menyebutkan dunia dan akhirat itu disebutkan semua, tapi ketika menyebutkan akhirat Allah menyebut bahasa darul akhirah. Tapi kalau dunia tidak ada, darud dunia tidak ada.
Hadis ada, tapi kalau Al-Quran tidak ada. Allah mengatakan darul akhirah, dunia tidak dikatakan darud dunia, bahkan rumah pun tidak dikatakan rumah dunia ini. Untuk di Al-Quran. Jadi Al-Quran itu luar biasa dalam dibalik setiap lafadznya menunjukkan kepada sesuatu tertentu. Itu menunjukkan bahwasanya jangan kita buat rumah di dunia, tapi bangunlah rumah di akhirat, karena di akhirat itu adalah rumah kita yang sebenar-benarnya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian masuk kepada setelah hisab, muncul fase selanjutnya adalah al-mizan, ditimbang amalnya. Dan ini nyambung dengan ayat Al-Quran, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu, jangan salah paham nggih. Wa amma, kalau zahirnya lafaz fa amma man thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang berat timbangannya, ngoten. Tapi bukan berat tubuh kita, bukan. Kok nanti berat timbangannya sing lemu-lemu masuk surga, bukan. Berat timbangannya, lafadznya thaqulat mawazinu, berat timbangannya, ngoten mawon. Maka kata ulama, mawazinuhu ay a'maluhu, amal. Kalau sekarang amal kita nggak bisa ditimbang, Allah punya penimbang amal kita. Amal itu ditimbang, jadi amal kita. Maka disitulah berlaku faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kita akan melihat amal kita di situ, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fa amma man tsaqala itulah berat timbangan amalnya, tapi wa amma man khaffat, ringan. Dalam hal ini ada sebuah cerita tentang motivasi untuk orang dermawan. Dalam sebuah cerita dikatakan datang kepada ada seseorang ketika ditimbang amalnya, katanya dia berat kebaikannya 99 kurang satu kebaikan. Jadi artinya apa? Dia punya satu keburukan, kebaikannya 99 tapi kurang satu. Kata malaikat, kamu ini nanti akan celaka. Kenapa? Karena kamu kurang satu kebaikan. Coba kamu cari ke yang lain, mungkin nemu satu kebaikan. Akhirnya apa? Orang ini mencari, tanya ke sana, minta satu kebaikan. Dia tanya kepada temannya, loh saya butuh, loh kamu minta ke saya. Semuanya tidak ada yang ngasih, kecuali ada satu orang ini, dia mempunyai 99 kesalahan, satu kebaikan. Kebaikannya cuma satu, keburukannya 99. Akhirnya orang yang punya 99 kebaikan datang menemui orang yang mempunyai hanya satu kebaikan. Akhirnya apa? Kata orang yang punya 99 keburukan dan satu kebaikan, ya sudah, saya kasihkan kepada kamu. Ditanya, lo kok bisa kamu berikan kepada saya? Loh iya, sampean punya 99 saja tidak bisa menjadi orang yang beruntung, hanya kurang satu, apalagi saya 99 keburukan, kebaikannya cuma satu, tak kena awakmu wis. Akhirnya apa? Ketika di sini kejadian ini dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditanya malaikat, nemu? Iya, nemu. Kemudian dia bercerita orang-orang seperti itu. Kemudian dikatakan oleh malaikat, wah sembarangan awakmu ini. Orang lain cuma satu kok masih diminta. Apa kata Allah ketika dilaporkan kepada Allah? Ya, yang 99 kemudian nemu satu kebaikan, dia calon ahli surga. Tapi nanti masukkan dulu ahli surga orang yang punya 9, yang memberikan satu kebaikannya kepada orang lain tadi itu. Hadirin rahimakumullah, cerita ini bukan memotivasi kita untuk mempunyai 99 keburukan, bukan. Tapi apa? Jangan salah tangkap. Tujuannya adalah menjadi orang yang dermawan. Di situ motivasinya tentang orang yang dermawan, rela berkorban walaupun bahaya mengenai dirinya. Yang penting orang lain baik. Itu tujuannya cerita ini. Hadirin rahimakumullah. Setelah yaumul mizan, mizan ini adalah
timbangan amal, masuk kepada lah ini ending manusia menuju finishnya apa? Melewati siratal mustaqim. Lah disinilah baru manusia akan betul-betul ditentukan tempatnya. Di situ ketika amalnya baik, maka melewati siratal mustaqim itu ada yang sangat cepat seperti kilat, ada yang seperti orang yang berlari, merangkak dan lain-lain. Yang celaka maka langsung jatuh di neraka, naudzubillah. Disitulah ketika manusia itu selamat menjadi ahli surga, disitulah adalah fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Disinilah manusia semua amalnya mulai dari yaumul ba'ats dihisab, ditimbang, kemudian pada endingnya tempatnya ditentukan dari siratal mustaqim ini. Kalau dari tadi catatan amalnya itu banyak baiknya, kemudian ditimbang ke juga baik, maka nanti di siratal mustaqimnya insya Allah jalannya juga lebih lancar. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah cerita tentang Abdurrahman bin Auf ini, dikatakan oleh Nabi tentang masalah hubbul mal, senang kepada harta. Nabi bercerita tentang siapa? Tentang Abdurrahman bin Auf ini. Katanya Rasul, saya melihat Abdurrahman bin Auf ini datang melewati siratal mustaqim dengan cara merangkak bersama rombongannya. Bayangkan, Abdurrahman bin Auf ini sahabat Nabi yang sangat kaya raya, dan dia hartanya banyak digunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti memerdekakan budak dan infak di sana sini. Tapi yang seperti ini dalam penglihatan Nabi, Abdurrahman bin Auf ini datangnya melewati bersama dengan rombongannya dalam keadaan merangkak. Artinya tidak lancar seperti yang lainnya. Lalu bagaimana dengan manusia yang hidupnya di dunia ini banyak harta tapi tidak banyak infak? Ya, cerita ini adalah untuk agar kita tidak gemar menumpuk harta, lebih-lebih harta yang kita miliki dengan cara yang tidak benar. Maka itu betul-betul kita jauhi. Makanya di Islam ada bab muamalah niku mengatur bagaimana manusia mendapatkan hartanya. Kurang lebih 3 cara inti di muamalah itu, antara 3. Kalau saya memberi, jenengan memberi, itu namanya jual beli. Saya melepaskan, jenengan melepaskan, timbal balik namanya tukar menukar. Entah saya menukar barang dengan barang atau saya tukar dengan manfaat, namanya sewa. Sama, kalau dua sisi namanya semacam jual beli, nggih. Beda pinjam, beda hutang, nggih. Ngeten nggih. Kalau hutang niku, nah ini, kalau benda itu habis itu namanya hutang. Tapi kalau cuma ditaruh di tempat saya, tidak diapa-apain, ngambil manfaatnya saja, niku namanya pinjam. Kalau sewa bayar. Kalau hutang itu dipakai dan nanti yang dikembalikan adalah barang yang lain, niku jenenge hutang. Kalau pinjam yang dikembalikan ya barang itu juga. Niku. Kemudian cara yang kedua, salah satu sisi memberi dan yang lain tidak memberi, namanya sedekah. Saya memberi kepada jenengan tidak, namanya sedekah, atau sebaliknya namanya sedekah. Dan ini legal dalam syariat. Yang terakhir adalah mau tidak mau harus lepas nopo waris. Nah, ini waris itu jenengan walaupun tidak mau, nanti ahli waris saya ini tidak boleh dapat warisan dari saya, tidak bisa, tetap akan mendapatkan sebagai ahli waris. Jadi tidak caranya, dua sisi, satu sisi, dan yang ketiga lah melalui jalur waris. Di sini Islam mengatur ini agar manusia memiliki sesuatu dengan tanpa zalim. Apa artinya? Yang tidak dibenarkan dalam syariat. Makanya di kaidahnya innamal bai'u antarodin, bahwasanya jual beli itu saling ridha. Ridha itu di hati, nggih. Manusia hatinya ridha, tidak ada yang tahu. Maka fikih mensiasati pakai akad
kobul apa saya jual nggih saya beli, namanya untuk menampakkan apa yang tidak tampak yang ada dalam hati. Jenengan kalau misalnya jual beli Pak nggih, yang satunya bilang nggih saya jual, niku jenengi menampakkan apa yang di hati, bahwasanya keduanya saling rela melepaskan miliknya masing-masing. Kalau dengan Allah kan enak Pak nggih, sesuatu itu kalau milik Allah kita tinggal usaha menjadi milik kita. Mancing itu kan kalau ikannya masih milik Allah, jangan mancing menjadi milik sampean. Tapi jangan mancing di kolam orang lain. Kenapa? Karena itu sudah milik orang lah. Harta tambang itu kan masih milik Allah, itu kita dengan usaha sudah menjadi milik kita. Transaksinya dengan Allah cukup dengan usaha. Repotnya sekarang di dunia ini sudah milik negara paling tidak, repot ini. Jadi kalau dulu ketika masih belum ada garis-garis negara dan ya cukup usaha dapat, ya sudah usaha menjadi milik kita lah. Kalau sudah dimiliki manusia, pindah dengannya, ini baru ada Islam mengatur yang 3 tadi itu. Kenapa? Karena jangan sampai ketika dimiliki manusia menjadi milik orang lain dengan cara yang tidak benar, tidak ridho. Sesuatu yang awalnya tanpa ridho, di situ kita akan mempertanggungjawabkan amalnya. Kenapa kita menyakiti orang lain tidak boleh? Karena di situ ada tidak rela di hatinya. Jadi ada sesuatu yang berat di hatinya, tidak rela dan menjadi menyakiti hatinya. Disitulah akan kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fisik, hati dan lain semuanya, semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat nantilah. Neraka ini adalah tempat manusia yang terakhir. Cuma di situ ada bahasa begini, kalau orang Islam, orang mukmin masuk di situ, insya Allah ada harapan pada akhirnya masuk surga. Tapi kalau orang kafir meninggalnya dalam kafir juga, maka khalidina fiha abada, selamanya di situ. Naudzubillah. Makanya kita jangan pernah berhenti dari beramal baik dengan harapan mudah-mudahan ketika Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin ada yang bertanya, monggo. Ini sudah insya Allah pembahasan tentang hari akhir sudah mencapai endingnya sampai ke surga dan neraka. Insya Allah minggu depan pertemuan lagi. Ini insya Allah masih bertemu sebelum Ramadan. Ada insya Allah tentang iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, monggo. Cukup mudah-mudahan apa yang kami sampaikan mampu menjadikan kita menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi, yang diwujudkan dengan amal-amal kita sehari-hari. Hati kita ditata dan dari hati yang baik itu muncul perilaku yang baik. Demikian apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan disertai hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.